السماوات السبع والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أسلم وجهه لله وهو محسن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Saudara sekalian, sebagai Bapak, biasanya pengajian itu kalau ibu-ibu ada 3 golongan. Golongan 1 namanya Mbak, golongan 2 dan golongan 3 namanya. Tetapi memang alhamdulillah kita mensyukuri kenikmatan Allah. Maka pengajian pagi hari ini adalah dalam rangka kita bersyukur kepada Allah. Karena bersyukur kepada Allah itu bukan ucapan, bersyukur kepada Allah itu perbuatan. Maka kemudian Allah pernah berfirman di surat Luqman, yang surat Luqman ini nanti ditafsirkan oleh surat Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, ini ada di akhir surat Luqman, saya lupa nomornya ayat. Allah mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa mensyukuri kenikmatan Allah, maka sesungguhnya dia mensyukuri diri sendiri. Ayat siapa di antara pendengar yang bisa mengartikan, menafsirkan makna dan aja siapa yang bersyukur kepada Allah, maka bersyukur kepada diri sendiri. Jadi kalau di apa namanya terjemahkan begini susah memahaminya. Bersyukur kepada Allah sama dengan bersyukur kepada diri sendiri. Makanya kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7 yang sangat terkenal. Allah kemudian mengatakan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kalian sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha, dan apabila kalian berbuat jelek, maka kembalinya kepada kalian semua. Ayat ini jelas sekali berkaitan dengan ayat yang tadi kita sebutkan. Wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Artinya kan sama. Barang siapa yang berbuat kebaikan, dan kebaikan itu atas ridha Allah, tuntunan Allah dan Rasulullah, maka dia sedang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kemudian waman asa'a, dan siapa yang berbuat kejelekan, kembalinya kepada diri sendiri. Kalau di ayat ini Allah menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, artinya berbuat baik, beramal saleh, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, maka Allah mengatakan la azidannakum, aku tambah nikmatmu. Dalam kurung ini ada kata-kata dalam kurungnya, dalam kurung nanti ya. Boleh kafartum, tapi kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku amat pedih. Nah, ini hanya perlu saja. Selawat serta salam kita sanjungkan kepada
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi pembawa acara mengatakan setelah usai dari kajian kemudian ada tanya jawab. Tidak apa-apa ada tanya jawab, tapi bukan saya yang jawab. Saya kemarin mengatakan ini kan, jadi saya nggak enak bener, nggak enak. Jadwal di jam somot itu jam 24 sejam. Karena saya kepikiran, saya ini baru menyampaikan sekali minggu kemarin, Ahad kemarin, maksud saya mau uji kan nggak enak, nggak nyaman, ini nggak bagus ini untuk organisasi kita. Maka kemudian saya mengatakan apa namanya, tetap ada tapi maju jam 8. Namun alhamdulillah ini yang ikut Zoom mungkin di rumah, ternyata yang hadir di masjid sudah sangat banyak. Ini karena banyak itu tidak dan ini sangat banyak. Saudara sekalian, saya karena waktunya jam 9 saya harus melepaskan diri. Maka kita langsung kepada judul pengajian kita adalah Nawaqidus Syahadatain. Nawaqid itu penghalang. Kalau kita menyebutkan apa namanya, judul aslinya hal-hal yang membatalkan syahadat. Sebenarnya ini perlu dikoreksi judulnya, gitu. Karena kalau syahadat itu batal berarti kufur. Nah, sekarang kita masuk justru hal yang membatalkan syahadat. Jadi kalau kita, semoga kita tidak tergantung hal ini. Kita mempelajari nawaqidnya. Nawaqid itu penghalang yang membatalkan syahadat. Kemarin kita sudah sampaikan di minggu pertama, semoga ibu mengikuti bagian yang pertama, karena ini urut ibu ini ada yang tidak paham, kajian kita ini urut setiap ahad dari kemarin ahad tanggal berapa ini Mbak? 17, terus 24, terus 31, terus 7, terus 14, terus 21, terus 28, terus itu pokoknya terus itu kita kajiannya yaitu dengan topik akidah dengan berbagai judul pecahannya, yang itu nanti kita berakhir insya Allah, semoga saya dipanjangkan usia, itu nanti kita berakhir bulan Desember tanggal 26. Jadi pertemuan ini adalah urut, sehingga kalau panjenengan mengikuti satu bagian saja, ada kekhawatiran saya bisa salah paham. Namun saya tidak akan menggunakan sistem potong bambu, karena potong bambu itu paling susah menyambungnya. Maka kita menggunakan potong kain saja yang mudah dijahit, yaitu antara pertemuan pertama dan kedua tidak terlampau membingungkan ketika seseorang tidak kajian sebelumnya mengikuti kajian sesudahnya, itu jangan sampai terlalu bingung. Baik, sekarang kita utuhkan judulnya Nawaqidus Syahadatain. Hal-hal yang menghalangi dua syahadat. Syahadat ini perlu kita ulang sedikit. Syahadat itu persaksian. Syahadat itu sumpah. Sumpah itu adalah perkara yang harus sangat dan utama diperjuangkan untuk bisa melaksanakan. Nah, sumpah itu namanya syahadat.
Dan isi sumpah adalah dua yang kita pahamkan. Asyhadu alla ilaha illallah itu mempunyai makna begini. Makna bahasa bebasnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersumpah, saya bersaksi bahwa tidak ada yang akan saya sembah dan ibadahi kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti akan ketahuan nawakidnya apa, yang menghalang apa. Yang menghalang adalah pelanggaran-pelanggaran dari sumpah itu tadi. Yang nanti akan kita sampaikan ada, semoga selesai nanti, nawakidnya itu ada 10. Dengan penjelasannya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi, saya bersumpah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang akan saya ikuti seluruh tuntunan-tuntunannya. Maka kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Engkau akan menjadi orang beragama yang mengikuti agama pasti benar, kata Rasul. Pasti diridhoi oleh Allah. Pasti berkaitan dengan pahala. Pasti berkaitan dengan surga. Pasti mendapatkan kenikmatan sesuai dengan janji-janji Allah kalau intamasaktum bihima. Kalau kalian, ini saya menerjemahkan bukan kata-kata saya kan. Kalau kalian adalah orang yang sangat berpegang teguh. Kata pegang teguh itu bukan sekedar mengikuti asal-asalan. Berpegang teguh itu mentaati apa perintah Allah dengan kekuatan jihad, semangat, ikhlas, syukur, sabar gitu. Maka sholat yang berpegang teguh kepada perintah namanya sholatnya adalah 1, tepat waktu, 2, dilakukan dengan khusyuk, 3, setelah sholat tidak pengen menyantap pun berzikir terlebih dahulu, 4, setelah itu kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah. Kemudian setelah itu sholat ba'diyah ataupun qobliyah sebelumnya, terus selesai. Tidak, setelah itu tidak berbuat dosa sampai sholat yang akan datang. Itu yang dinamakan at-tamassuk bihima. Berpegang teguh dengan keduanya, dengan perintah-perintahnya Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kitab Allah. Yang pertama kita berpegang teguh kepada tuntunan Al-Quran. Sekali lagi berpegang teguh artinya mentaati dengan berani memperjuangkan diri. Contoh, orang mau jamaah subuh anyes enggak? Anyes, ora peduli. Tamasuk bihima, saya berpegang teguh dengan perintah Allah. Gitu. Yeah. Kemudian sodakoh eman-eman enggak, rekoso-rekoso golek duit weh wong gitu kan bahasanya gitu. Ini bahasanya wong pelit. Yeah. Pernah ada orang dikatakan bodoh disebabkan karena perbuatan baik. Ada pengemis dilewati, kemudian ibu yang satunya ngambil duit. Dilolos duit 10.000 dikasihkan pengemis itu. Sampingnya temannya matan, dia bodoh teman sih. Apa sih? Engkau yang ngono kayak duit 10.000, kuwi 500.000 wae cukup. Jadi orang berbuat baik itu malahan bodoh. Percaya enggak? Iya, panjenengan kan bodoh banget. Dunekke karo wong sing ora seneng pengajian. Ya ngopo?
mau mangkat nang Arkom isu-isu mah saiki mangkat meneh ya apa wong kabudut temen wektune lah nek nyong ya karo grundel dewek gitu ya. Itu ada di antara mereka yang semacam itu. Masya Allah, pandangan hidup seseorang sangat jauh berbeda. Namun orang yang berpandangan pada syahadat, sumpahnya bahwa saya akan melakukan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Itu. Yang namanya memperjuangkan syahadat di dalam keluarga, menghadapi suami, itu syahadat. Sumpah janji kita kepada Allah bahwa kita akan taat pada Allah, artinya seorang istri harus pasti membahagiakan suami. Kalau panjenengan tidak mampu membahagiakan suami, marah-marah, ngomel dan lain sebagainya, itu yang terluka adalah syahadat kita. Nah maka ini yang namanya perjuangan kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersumpah berjanji bahwa kita akan taat patuh hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi persoalan ini berumpamaan aja. Bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah panjenengan mau taat pada Rasul? Ya. Taat beneran? Ya. Pertanyaan berikutnya, apa saja yang akan engkau taati? Ada orang yang diam. Kenapa? Karena dia tidak pernah belajar, karena dia tidak pernah ngaji, sehingga apa saja yang harus ditaati dari Rasul dia seringkali ngeblank dan tidak tahu. Ini persoalan kita. Kita memang berjanji bahwa saya akan melaksanakan seluruh perintah Rasulullah. Bagaimana kita bisa berjanji dan janji itu berisi dan bermanfaat kalau kita sendiri tidak pernah belajar apa sih dawuh-dawuhnya Allah, apa sih dawuh-dawuhnya Rasulullah, dan itu dawuh-dawuh harus kita pelajari. Nah makanya ibu-ibu sekalian, panjenengan sekarang rawuh di kajian ini baik yang offline itu, saya yakin antara yang offline dengan yang online lebih banyak yang offline sekarang yang ada di hadapan saya. Kalau yang di online itu saya membahasakan pengajian pakai Zoom, itu adalah pengajian bahasa Jepangnya pengajian ngecamprang. Ayo siapa panjenengan? Oh enggak. Baik-baik panggil Zoom ini dipasang nang kene ta. Kemudian panjenengan ngasai nang kono to. Kemudian setelah itu kadang-kadang panjenengan malah nyapu nang ruang ngarep, benahi kamar. Ini kan misalnya saya yang ngisi, saya ngotot banget sebulan ini tinggal lungo kan gitu. Iya. Beda jauh dengan offline. Makanya kita bersyukur, ya Allah, kita bersyukur kita sudah bisa offline. Hanya kemudian jangan kemudian sampai terjadi istilah istilah bahasa sananya, yaitu kemaningan. Kemaningan itu bahasa Indonesianya apa? Ketagihan. Wis kepenak nganggo Zoom. Ora usah rekoso-rekoso, menggarek nyetel Zoom langsung kletake. Kemudian sekarang disuruh offline, suruh datang lah, mbok nganggo Zoom wae lah. Nek nganggo Zoom ki nyong bisa ngasai, bisa ngombai, bisa segala macem. Nek teko kan lah kaya ngono temen gitu. Inna idzamal jaza ma'idamil bala. Seberapa rekasane maka seberapa besar pahalanya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Baik, sekarang kita masuk. Setelah ini selesai, saya kira dari panitia kalau memang mau diteruskan mungkin diskusi, enggak apa-apa, benar enggak apa-apa. Tapi saya tidak bisa ikut, karena saya tapi ini rahasia, jangan dibilang siapa-siapa. Saya jam 9:30 sudah harus di Watu Malang.
Saya khawatir perjalanan Watu Malang itu cukup jauh. Ya, saya tahu Watu Malangnya itu di Tanjung Sari. Binangun masih ke sana lagi. Kalau saya mengikuti full acara ini nanti saya terlambat. Dan tentu panjenengan juga seneng nggak sih kalau saya terlambat? Ya kalau di Bekajeni saya terlambat, panjenengan seneng. Buktinya banyak yang terlambat kan gitu. Iya. Tadi memang sengaja saya mandek di depan itu, sana itu durung jam 8 gitu, saya mandek dulu di sana. Enggak jam 8 saya baru masuk. Kenapa? Enggak ndarani kekasihan gitu kan. Baik, ibu-ibu sekalian, kita masuk nawakidnya yang menghalangi. Orang kalau sampai melakukan hal-hal ini, maka dia terhalang syahadatnya. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi wahdah la syarikalah. Yang pertama adalah perbuatan syirik. Perbuatan di mana dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syirkun jam'an. Ini adalah orang yang sudah syirik sepenuhnya. Gitu. Ini klasifikasi yang pertama, Ibu. Yang kedua, Atsani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Nah, ini bisa terjadi. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'itun yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah kufran jam'an. Orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah ada wasa'id, ada wasitah. Ada penghubung. Jadi dia tidak langsung kepada Allah, tetapi ada membuat wasilah. Membuat wasilah itu artinya dia sujud, namun bukan kepada Allah, tapi pada wasilah, kepada wasaid, pada wasitah, pada penghubung. Hati-hati, sekecil apapun jangan dilakukan. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita dan kita sendiri yang langsung memohon. Pak, lah kalau minta tolong. Contohnya, ibu-ibu misal ya. Ibu-ibu, saya mohon tolong, ini istri saya. Ini contoh loh ya, jangan panjangan menanyakan, garwane Pak Haris, loro tah. Enggak, ini contoh istri saya segar bugar, lincai pol tuh di rumah. Ya. Misalnya, Ibu, saya minta tolong, istri saya sedang sakit, tolong mohon didoakan. Ya. Apakah ini wasitoh? Bukan. Ini namanya mu'awanah. Bedakan antara wasaid, penghubung, dengan mu'awanah, saling tolong menolong. Itu beda. Jadi boleh kita meminta kepada seseorang untuk mendoakan. Itu boleh. Tetapi kalau kemudian menjadikan orang lain sebagai wakil kepada Allah, wong nyang ora iso lah dhewe wae kono lah sing anu lah nyang dosane akeh banget itu. Tidak boleh. Kita harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu nomor 2. Saya tak agak cepatkan aja, nanti saya khawatir enggak rampung. As-salis, yang ketiga. Malam yakfuril musyriqin aw syakka kufruhum aw sahhaha madhhabahum kufran jam'an amma dalil ala kufri man lam yukaffirhum fahuwa anna man lam yakfurhum ya'uddu mukadziban lillahi ta'ala fi takfiri haula'il kuffar.
Yang ketiga, malam yakfuril musyrikin. Orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Jadi ada orang berbuat kemusyrikan tetapi kita tidak mengkafirkan dia, tidak mengatakan bahwa musyrik itu dosanya besar, tetapi kita mengatakan ora apa-apa, nek kaya ngono ki ora apa-apa, meskipun dia tidak melakukan. Ini agak riskan untuk kita. Hancurnya syahadat kita, jangan lupa loh, ini yang membatalkan syahadat, nanti ujung-ujung judulnya agak lupa kita. Yang menyebabkan syahadat kita gugur batal adalah tentu kufrun, yaitu karena kita masuk dalam kekafiran. Siapa di antaranya? Yang ketiga adalah orang yang tidak mengatakan di dalam lisan maupun hati bahwa perbuatan musyrik itu adalah perbuatan orang kafir, tetapi dalam hati maupun lisan menyetujuinya dengan satu ungkapan, ya jenenge wong nek kono ora apa-apa jenengan nglakoni kono ora apa-apa, ora dosa ora. Bakar minyak ora dosa, ya ora apa-apa lah, biasa. Wong sing jenenge ibadah kan selera. Waduh, kacau lagi nih. Gitu. Ibadah kan selera. Arep ngibadah sing kabeh-kabeh iki sing mesti kan tekan Gusti Allah. Arep nganggo carane apa lah nganggo sajen ya kena, sing penting kan niate nang Gusti Allah. Gitu. Siapa ini yang mengatakan? Orang sekuler. Orang sekuler mengatakan begitu. Orang kejawen pun mengatakan begitu. Lah kalau sampean panjenengan cara menghubungkan diri pada Allah dengan salat, ya silahkan. Saya dengan cara begini. Oh enggak. Kok kita mantan iya benar panjenengan benar. Nyatane podo-podo ibadah marang Gusti Allah, ya carane mancen werna. Lama-lama kemudian dia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar. Kafir. Ayo kemana nih analoginya? Panjenengan setuju enggak kata-kata saya? Agama Islam adalah agama yang paling benar. Panjenengan setuju? Pani setuju? Kafir. Lu kok isu Pak? Loh kalau agama Islam yang paling benar berarti kan ono sing nomor loro ning yo bener loh. Udah nggak paham ya nih? Kita kok ada yang kaget tadi. Saya mengatakan, panjenengan mengatakan agama Islam paling benar adalah kafir. Kenapa? Kalau agama Islam yang paling benar berarti agama-agama berikutnya kan bener ning nomor loro, nomor telu kan gitu. Islam nomor 1 paling benar, nomor loro Kristen bener ning nomor loro. Kemudian Hindu, Hindu ini bener ning nomor 6. Sing nomor 5 adalah kafir kita. Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa di dalam surat Ali Imran itu, Innad-dina indallahil Islam. Agama yang milik Allah yang kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu hanya mempunyai satu agama tok, yaitu Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang menggunakan agama, mengikuti agama selain Allah, falayyuqbala minhu, tidak pernah akan diterima. Ini kita harus mempunyai kekuatan kokoh begini. Sehingga kenapa? Sehingga kita mudah bersyukur. Nah kita rodok iya. Tak pikir-pikir agama iki ya kabeh ya bener ya. Nah loh mulai itu. Siapa yang suka mengatakan semacam itu? Ada orang yang suka mengatakan begitu itu. Semua agama itu baik. Semuanya bertujuan baik. Semua agama mengatakan nek nyolong iku elek. Semua agama mengatakan korupsi itu jelek.
Semua agama mengatakan bahwa pertengkaran suami istri itu adalah jelek. Kalau begitu semua agama baik. Begitu? No. Gitu kan ya. Kita tidak mengatakan yang begitu. Ketika kita melenceng-melenceng macam itu, bahayanya bukan main. Kita bisa nyerempet kepada hal yang tadi kita sampaikan, yaitu membenarkan, mengakui, tidak apa-apakan orang-orang yang menyembah ini, menyembah itu, melakukan perdukunan dan lain sebagainya. Kita mengatakan ora apa-apa. Yang nyatanin yang ya maklum lah. Wong dheweke iki kan duwe problema berat njur njaluk tolong dukun. Ya ora apa-apa wong dukun ya karepe apik. Astagfirullahaladzim. Ini kita dikatakan sebagai orang yang terkoyakkan syahadatnya. Yeah. Itu yang keberapa tadi? Yang ketiga. Ar-rabi'. Yang keempat. Man i'taqada anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyih. Orang yang mempunyai keyakinan bahwa di samping petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk Rasulullah, di sana ada petunjuk-petunjuk yang enggak kalah hebatnya dibanding petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya kita mengikuti perbuatan hidup dalam keagamaan tidak harus ikut Nabi kalau masih ada hal-hal lain yang lebih baik. Ini panjenengan bisa merasakan di dalam masyarakat kita ada orang yang berpikiran semacam itu? Ada, saya nggak tahu banyaknya berapa, namun ada. Ada orang yang tidak sepenuhnya menggunakan tuntunan Allah dan Rasulullah, tetapi menggunakan tuntunan-tuntunan lain pun tidak apa-apa. Wong ini apik. Padahal kata apik itu tidak diterapkan di tempat yang apik selalu apik. Gimana nih. Bu, ndak samben barang apik letakkan di tempat yang apik selalu apik. Barang baik letakkan di tempat yang baik menjadi selalu baik. Tidak. Jilbab panjenengan baik enggak? Baik. Kepala saya baik enggak? Baik. Saya pakai jilbab gimana? Tidak baik. Nggih. Saya kemarin di Kretek mengatakan ada lipstik, ternyata lipstik itu mahal. Ada yang bener, ada lipstik segini dengan menongolnya kan ya segini di Polke ya, lipstik itu ya. Itu harganya sampai 250.000. Iya. Kemarin istri saya membeli lipstik harganya 400.000. Istri saya semeter. Itu ngarang nek. Masa istri saya beli lipstik segitu mahal? Ya enggak mungkin lah. Bojone kaya ngene kok kan gitu ya. Iya, padahal orang tua itu semakin tua nek nganggo lipstik semakin boros. Karena sininya ngget-nggetnya saya kakean kan ya. Ya panjenengan untung panjenengan pakai masker sehingga enggak kelihatan. Ibu sekalian yang saya hormati, lipstik itu mahal. Kalau saya yang pakai enggak jadilah. Tidak semua yang baik diletakkan di tempat yang baik sama dengan baik. Ucapan ini bagus enggak? Rabbighfirli wali walidayya wa rabbighfirli wali walidayya. Bagus enggak? Duh Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba. Kemudian membaca Fatihah bagus enggak? Bagus. Sekarang rabbighfirli letakkan di Fatihah. Bagus enggak? Jadi enggak bagus, enggak pada tempatnya. Kenapa? Enggak ada tuntunan. Kalau diletakkan dipaksakan, namanya dia melanggar tuntunan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Kan gitu.
Nggih, bagus, ketemu bagus sama dengan belum tentu bagus. Nggih. Aduh, saya malu. Habis waktunya. Ya. Masih tinggal 1/4 jam, tangguh siap-siap selesai. Ya Bu, Pak kok sebentar sekali? Ya sebentar dibanding ke 1,5 jam. Besok tanggal 31 kita 1,5 jam ya. Kita yang nasi pucet banget. Penyesuaian. Ya. Kadang-kadang materi itu penyesuaian. Ketika materi sedang saya mau nambah, namanya kok banyak yang sudah rasa jenuh. Kan wajah panjenengan kelihatannya lagi wis bosen gitu. Itu kelihatan itu. Apalagi copot masker, saya kelihatan itu. Iya, orang duit itu ketok banget gitu. Baik. Yang ketiga tadi, lam yakfuril musyrikin. Yang keempat, mani ataqadana ghaira haddir Rasul sallallahu alaihi wasallam akmal min hadiyih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa ada tuntunan-tuntunan yang lebih baik atau seimbang baiknya dibandingkan tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama, bukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Nah, urusan dunia kan Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Gitu. Makanya ketika orang menanam padi tidak perlu sesuai tuntunan Rasul. Kenapa? Rasul enggak ngajari cara menanam padi. Rasul enggak mengajari panjenengan bagaimana tata cara mencangkok pohon alpukat misalnya. Enggak ada tata caranya. Hal-hal itu diserahkan kepada kita seluruhnya. Rasul tidak mengajarkan tentang masalah desain pakaian, itu tidak ada. Maka kadang aneh kalau ada orang-orang yang memakai pakaian tiru-tiru orang lain itu enggak. Saya kalau pakaian ya ini kan model Wonosobo ya, yang ini lah kira-kira gitu ya. Gitu. Ya itu sampai panjenengan juga lihatnya ya, sing penting ada syarat menutup auratnya sudah terpenuhi. Baik, kemudian yang kelima, man abghadha syai'am mimma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kufrun ijma'an. Orang yang membenci dengan salah satu tuntunan Rasul. Hati-hati loh Ibu. Ini kalau ini kita bisa terkena ini. Contoh, Ibu. Panjenengan lagi butuh banget bondo. Kebetulan ada pembagian waris. Panjenengan sekeluarga adalah 2 laki-laki, 2 perempuan. Ini hanya contoh aja nih, Mbak. Nek ono sing pas jangan kayak nyindir nyong. Tidak loh ya. Enggak ya. 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemudian Bapak Ibu meninggal dunia. Harta Bapak Ibu dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi berapa? 6. Loh, anaknya papa kok dibagi 6? Iya. Maka laki-laki ya, yang perempuan dapat 1 bagian, laki-laki dapat 2. Nah, ini aturan siapa? Aturan Allah. Aturan Rasulullah, ini hukum syariat. Ketika dibagikan, si anak perempuan itu batin. Gusti Allah ya ora adil. Ini cah lanang entuk loro. Padahal kayak adine nyong kayak lanang, Masya Allah. Dugal banget, ora tau bekti karo wong tua sing marake buan sing marake ibune nyong sedo buan adine nyong gara-gara ibune nyong sesek napas kurang ajar.
Ibu sedo, malah saiki untuk loro rong bagian. Bahasa nyong sing seprono seprene, rumat ibu, terus tak rumat, ya Allah, ibu gerah. Ibu tak terkenang rumah sakit. Suatu ketika ibu rasa menyat ngantek wis kabeh-kabeh nyong. Malah nyong mengetuk siji ning karo mingsek-mingsek gitu loh Bu. Kan saya nggak boleh niroke persis. Nek ngono Gusti Allah ora adil. Gitu. Ini dia sudah kehilangan syahadatnya di hadapan Rasul, maka dia harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sambil dirasa-rasake bukan panjenengan pernah ngalami macam itu. Ya, ada panjenengan mengatakan Gusti Allah ora nek wong wedok dadak nganggo jilbab panas kok ngene. Ulon dawa, nek wong lanang liya Allah mayare poli ngerti nyong dadi wong lanang. Ayo kono. Nggih, kemudian nek ngono Gusti Allah kok ora adil kok. Masa kaya ngono sih gitu. Nek wong wedok kudu rapet banget sementara wong lanang wong lanang sembayang ngeligo kisah lho. Ya kan? Ya kan? Wong lanang salat ngeligo pareng enggak? Bareng sing penting wudel ke bawah sampai dengkul ketutup. Itu piantun kakung. Lah nek piantun putri. Kebayang enggak sih menjenengan? Kalau piantun putri dibolehkan sampai wudel ketok. Kan salat njun maring masjid. Wuluh kuwi mesti petik kepingkel-pingkel gitu. Gitu. Nah, ketika kita berpikir yang semacam itu dilarang keras. Jadi ibu-ibu sekalian, selamatkan syahadat kita dengan penggalih-penggalih pemikiran-pemikiran yang mungkin pada saat itu kita tanpa disadari bisikan setan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas itu sangat mungkin. Pergaulan suami istri. Kan? Nek wong wedok kudu taat banget karo bojone. Sementara wong lanang petintangan, ora adil. Nah, kan enggak itu bisa terjadi. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ini adalah ukuran pokok. Jadilah orang yang pandai mengendalikan amarah, karena amarah ini yang menyebabkan kita banyak salah-salah. Seorang sahabat datang dari jauh, datang ke Madinah. Kemudian dia mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, saya datang dari jauh. Saya datang ke sini naik unta Rasulullah. Dan saya datang untuk minta nasihatmu. Apa kata Rasul? Berikanlah kepada saya, orang teman-teman, nasihat ya Rasulullah. Rasul hanya mengatakan dua kata, la taghdab. Kamu jangan suka marah. Injih Rasulullah. Zidni ya Rasulullah. Mbok dipun tambah nasihati-pun Rasul. Karena Rasul nampaknya sudah mau berhenti. Rasul kemudian mengatakan la taghdab, jangan suka marah. Ya Rasul. Iya ya Rasul, saya paham Rasul. Zidni ya Rasulullah, mbok dipun tambah ta Rasul. Dan dia datang dari jauh. Kemudian Rasul mengatakan yang ketiga, la taghdab, jangan suka marah. Masya Allah, datang dari jauh. Berjam-jam perjalanan, padang pasir, panasnya kayak begitu. Sampai di Madinah ketemu Rasul, hanya mendapatkan nasihat. Dua kata, la taghdab, jangan suka marah. Ternyata orang ini kemudian kembali lagi kepada ke Madinah dan dia menyatakan bahwa nikmatnya orang itu adalah orang yang tidak suka marah. Gitu. Jadi kapan-kapan kalau kita membahas itu lebih detail, asik itu. Jadi kalau dibahas dengan baik. Itu man abghada say'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci
satu saja tuntunan Allah dan tuntunan Rasul, maka itu adalah orang yang sudah melakukan perbuatan yang melepaskan dirinya dari syahadat. Baik, yang ke-7 ya. 6. Oh iya, yang ke-6. Yang ke-6 as-sadis, man istuhzi'a bi syai'in min dinillah au sawabahu au iqabahu kufrun. Siapa yang mengolok-olok, siapa yang ngenyek dengan tuntunan-tuntunan Rasul, dengan tuntunan-tuntunan Allah, dengan dengan siksa Allah, dengan pahala Allah, diustuhzi'a, yaitu mengolok-olok. Nah, panjenengan insyaallah enggak ya? Oke, gereyo gitu. Kan ada orang yang cerita, gereyo. Wong sing mati mangkala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan pada akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian gereh ya. Lah nek ngono yang ora sah ngopo yo ming garek ngemben nek nyong hak mati dilikna ya, diki sing ilikna. Nyong kon maca la ilaha illallah iki nyong dakhalal jannah kuwe. Ini nanging nadanya nada ngenyek gitu loh. Kan ada. Oke, tentang agama Islam tak pikir-pikir mlebu akal temen yo. Mana ada maridhan, barang siapa yang menengok orang sakit, da'a malaikatahu, fada'a malakin sab'una alfa malak yada'u lahu. Maka 70.000 malaikat mendoakan orang yang menengok orang sakit. Ngeri ya. 70.000 malaikat. Waduh, 70.000 lan wae pol kowe. Kowe mendoakan wong sing telik wong loro. Lah nek sing telik wong sak bis. Jur malaikate ngono pirang ewu. Loh, ngeri ya gitu. Hati-hati loh. Dalam percakapan kita sehari-hari. Kalau kemudian saya yakin panjenengan tidak akan. Tetapi teman kita, saudara kita, orang-orang yang ibadahnya amburadul, orang yang tidak mempunyai pengetahuan agama secara benar, bisa mengatakan kata-kata itu. Dan kalau sudah semacam itu, jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Nggak boleh. Gitu. Ya, tidak boleh berbantah-bantahan dengan mereka. Kalau panjenengan pengen mereka paham, usahakan mereka ikut kajian-kajian. Insya Allah mereka akan lebih mudah daripada panjenengan eyel-eyelan, kono urung mesti ikut panjenengan, sementara panjenengan wis kemut-kemut mangkele ora umum, akhirnya persahabatan jadi pecah. Silaturahimnya putus dan kemudian merentek gitu kan. Iya, kalau misalnya panjenengan benci dengan ibu, seorang ibu, nanti ndelok bapakne wis melu kowe bojone didik. Terus anake metu, lho kowe anake padha bae kowe. Ndilalah wong tuane metu, ya kowe sing marake. Gitu biangane dan seterusnya. Makanya ibu-ibu sekalian hati-hati tentang hal itu. Ini saya nyerempet sedikit tentang masalah muamalah akhlak. Yang ke-7 as-sihr wa minhu sarf wal 'athf faman fa'alahu aw ridha bihi kufrun. Orang yang tidak mencela dukun. Panjenengan dengan dukun itu oke-oke saja. Tidak ada hatinya ini menolak mereka. Bahkan ketika mereka mengatakan apa pada orang lain, panjenengan melu percaya. Jadi tidak langsung ini yang kalau panjenengan merdukun kemudian panjenengan percaya itu sih ceto. Itu ceto. 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah.
Dosanya orang percaya sama dukun, dosanya orang yang percaya sama dukun itu sebesar orang beribadah 40 hari. Mudah nggak sih? Bisa paham ya? Jadi jangan diterjemahkan. Nek wong merdukun percaya karo dukun ngibadah sing 40 dina ora ditampa. Satu ketika panjenengan, Mbak, dina ora salat, yang ora salat, apa sih? Percuma ya. Apa? Yang salat ya ora ditampa. Lah kenapa sih? Yang winginane merdukun, urung ana 40 dina iki. Salah paham. Maksudnya Rasul adalah orang yang merdukun, percaya sama dukun, itu dosanya sebanyak sebesar orang beribadah tekun lihat. Sepanjang 40 hari. Masya Allah. Nah itu kan entek-entek ke kabeh itu. Panjenengan ling ibadah kemarin-kemarin itu nggo bayar dosane wis entek kabeh. Itulah yang kita khawatirkan. Maka tentang syirik. Nah sekarang ini bukan persoalan percaya kepada dukun ketika kita merdukun, bukan itu yang dimaksudkan pada pada yang ke-7 ini adalah panjenengan tidak menyalahkan orang yang jadi dukun, paling tidak menyegi wong astagfirullah mbok wong di anulah ya Allah diberi hidayah ya Allah. Ngemben wong nek mati yang langsung bleng neraka kuwi. Ya Allah, padahal musyrik kaya ngono. Terus panjenengan kemudian diceritani, Mbak, yang ingin nembe takon karo wong pinter. Wong pinter dalam tanda kutip dukun. Jadi panjenengan jangan mau kalau disebut itu nek Mbak Ivana kena wonge pinter. Kayak wong pinter kayak itu artinya dukun. Ya. Gitu. Nah, panjenengan diceritani sama teman yang ingin nembe takon karo dukun, ternyata ya sing nyolong duwite nyong dukun kuwi wonge pokoke kerep nganggo kudunge lorek putih ireng. Pokoke lorek ngene iki putih ireng. Kuwi jarine sing Joko. Gitu. Kok panjen ta ya Allah pantesan yang wingin dan sebagainya. Itu larangan keras. Itu sudah nawaqidus syahadah, sudah jomplang ke syahadat kita. Baik, itu yang ketiga. Yang ke-8. Nah ini, madzahirul musyrikin wa muawanatihim. Madzahir itu sangat toleran banget kepada orang-orang musyrik wa muawanatihim dan tolong menolong dengan orang-orang musyrik atau orang-orang yang akan berbuat kemusyrikan. Mbak yang pengen jaluk tolong jenengan yang bonceng kita yang tak nunut jenengan nanti yang arep areng misalnya mana sih dukun yang terkenal mana sapa? Dukun kunci. Yang harus nanggon dukun misalnya di daerah mana, di desa mana gitu ya, saya nggak usah sebut namanya, nggak boleh kan. Terus panjenengan ayo melu gitu. Kemudian panjenengan mengantarkan teman ini ke dukun. Jadi panjenengan bukan merdukun, panjenengan bermuawanah saling tolong menolong dengan orang yang merdukun. Kemudian setelah itu panjenengan mungkin di lain kesempatan panjenengan ke Mbak nyong jaluk tolong tambah nyong tukokno misalnya tukokno kembang iki ning cacah kudu pitu yo nganu karo ana kana kono ya ana menyan pokoke borongan bae nyebutke iki lho daftare ini udah satu paket regane misalnya 20.000. Panjenengan tahu itu adalah
hasil dari kunjungan ke dukun syaratnya kon nganggo iki yo mengko nangon pojokan omah sebari uyah terus ono rajahan kayak nang ngisor tampah men laris kupeng laris dan lain sebagainya. Panjenengan tahu dan panjenengan menolong, bahkan panjenengan sing gletak kene tak kan kene rajane tak kayak nang ngisor tampah nang ngisor dagangan dan sebagainya. Ini adalah perbuatan haram yang panjenengan di dalamnya sudah termasuk kena yang dinamakan naqdus syahadah. Paham ya? Jangan sampai itu terjadi. Kemudian yang ke sihir, tamin, matahirul musyrikin. Kemudian yang ke tasya'. Man taqada anna ba'dhan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yas'ahul khuruj min syariatihi kama was'al hadrul khuruj min syariati Musa alaihi salam wa kufrun. Siapa yang beranggapan bahwa yang namanya wong ngelakoni opo iku menurut selera dia. Gitu. Contoh, yang ora salat. Panjenengan yo ora apa-apa salat itu sekalirnya. Gitu. Nggih. Nyong WHO nyong dak dong agi wegah salat nyong yo ora salat padha karo jenengan. Wong semujan niki nglakoni agama kan sekuat tenaga. Kowe Quran lho. Wong Quran itu kan mengatakan biqadri istita'atikum, dengan kadar kemampuan kamu. Bagaimana memahami kadar kemampuan kita? Yang dimaksudkan kadar kemampuan kita itu sekuat tenaga, bukan seminimal tenaga, tidak. Wa anfiqu biqadri istita'atikum, dan kalian semuanya itu berinfak menurut kekuatan panjenengan, itu kekuatan maksimal, bukan kekuatan minimal. Banyak orang yang salah ini. Yang ngono kan dawe kan nek sedekah kan sekuate. Nah yang kuate ming 2000 ya 2000. Gitu. Tidak, kekuatan itu yang dimaksudkan adalah maksimal. Kalau 10.000 kuat kenapa enggak? Kalau 20.000 kuat kenapa enggak? Saya cukup, saya tidak akan goyang kalau saya keluarkan 50.000 saya sumbangkan. Kenapa tidak? Kan gitu. Itu namanya biqadri istita'atikum. Sehingga kata-kata ini bisa disalahpahami. Nek sholatku ya biqadri istita'atikum, nyagi lekeh banget jalan. Gereknya dipaksa-paksa. Yakin yang lekeh manyang wawaela masdudes tur mumet. Yang ora sembayang. Gitu. Yang wingi ana ora sembayang mungkin ana 10 dino lho. Lah kenapa sih? Yang kan masuk angin. Allah greges mata wae yang apa namanya yang kelingan pangandikan Allah nanggon surat lebar ayat kursi kai kan Allah ngendika la ikraha fid din. Nang agama ya ana peksan ya. Nah yang mancen ora mampu ya yang ora. Ini dua kemungkinan. Kalau enggak tolol ya on begitu kira-kira ya. Nih hati-hati yang semacam ini. Makanya masya Allah, pantesan apa namanya kemarin itu saya melihat slogan gede ditulis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang suka beraktivitas, berkegiatan dalam urusan menuntut ilmu, Masya Allah, ilmu itu yang sangat memudahkan kita masuk surga. Ternyata benar. Kalau kapan jenengan nggak punya ilmu kan anak ming tiru-tiru, padahal nek tiru-tiru orang nono hubungannya karo Gusti Allah. Wong karena dia tidak merasa taat pada Allah. Orang yang tiru-tiru kan tidak merasa taat, ini saya menjalankan perintah Rasul. Wong saya ming tiru-tiru. Ini bahayanya bukan main, sehingga ketika makna luasnya innamal a'mal binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu artinya ibadah sangat tergantung dari isi hati kita. Isi hati yang ditopang ilmu. Kan yang namanya ikhlas tidak membabi buta. Banyak orang yang tidak bisa menerjemahkan ikhlas. Ikhlas iyalah. Mungkin panjenengan belum tahu ya. Ikhlas iyalah
Ya, kapan-kapan kita bahas nggih. Itu perlu didiskusikan, perlu dimati. Al-ashir yang ke-10. Al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Ini al-i'rad. I'rad itu artinya memisahkan diri. I'rad itu artinya melepaskan antara ucapan dan perbuatan terpisah jauh. Maka orang yang al-i'rad di dalam hal ini andinillah la yata'allamuhu. Dia tidak pernah mempelajari agama, wala ya'maluhu, dan dia tidak melaksanakan agama. Ning dia syahadat gitu loh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu dia delek-delek, sibuk dengan dunianya, tidak pernah mengingat urusan-urusan tentang masalah akhirat, salat tidak dilakukan. Gitu. Puasa tidak dilakukan. Tidak pernah belajar sama sekali. Dan tidak mempunyai amalan-amalan ibadah, maka syahadatnya gugur. Apakah orang yang semacam ini banyak? Pol akai analisa saya, lebih banyak orang ini daripada orang yang syahadat. Syahadat, mempelajari agama dan mengamalkan agama dibandingkan jumlahnya orang yang syahadat, tidak mempelajari agama dan tidak mengamalkan agama. Itu lebih banyak yang kedua, persane menggonang masyarakat. Kan? Maka karena itulah ibu-ibu sekalian, betapa bersyukurnya kita panjenengan diberi rezeki, yang rezeki itu mahalnya bukan main. Apa itu? Ayo, apa ayo? Rezeki yang panjenengan miliki yang orang lain enggak punya. Kemauan, semangat menuntut ilmu itu rezeki sing pol. Maka Rasulullah pernah mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan, apabila Allah sudah menghendaki seorang hamba ini akan mendapatkan kebaikan, khasnya satu, yufaqihu fiddin. Dia punya semangat ghirah untuk menuntut ilmu. Saya ada satu teman, ada satu ibu, suami istri ini. Dia itu setiap hari dari Mendolo, rumah sakit Islam belakangnya itu perumahan, itu setiap subuh dia itu datang ke Kauman ngaji tafsir. Pakai sepeda motor boncengan. Suatu ketika subuh terus hujannya, dia berdua pakai mantel, Masya Allah. Ini wong rezekinya akeh banget gitu. Setiap hari dia itu datang ke musola. Musolanya itu musola depan Masjid Al-Mansur itu yang TK Abad 2 itu. Di sana. Sampai Masya Allah, nyong kalah ya Allah. Saya ternyata belum apa-apa dibandingkan suami istri ini. Gitu. Setiap hari loh, nggak peduli itu. Nggak peduli. Satu ketika pernah, ketika sedang kajian itu saya perhatikan bapaknya itu kan pakai jaket krem. Itu sebelah sini ini kremnya rada tua, yang sebelah sini enom. Wong kudanan. Itu orang habis kehujanan tetap datang. Makanya insya Allah saya di dalam salat, tapi ini rahasia, saya bilang siapa-siapa ya. Saya di dalam salat selalu mendoakan beliau berdua, ya Allah, istiqomahkan beliau berdua, ya Allah. Saya sebut nama mereka dan kemudian ya Allah, jadikanlah hamba sebagaimana mereka berdua, ya Allah, yang mempunyai ghirah, semangat, juang untuk memperbaiki diri demi mendapatkan nikmat-Mu, Allah. Saya selalu nyuwun semacam itu. Ya, makanya ibu-ibu sekalian, bersyukurlah bahwa panjenengan adalah orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Teruskan itu karena hambatan, halangan, tantangan memang banyak, namun kekuatan yang diterima oleh Allah adalah kekuatan yang berani menghadapi tantangan. Demikian saya tidak bisa, sudah 10 sudah ya? Sudah. Yang 10 sudah. Insya Allah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kesempatan yang datang itu judulnya apa kelalen saya? Biar apa-apa biar disebutkan judulnya.
fondasi akidah. Masya Allah, penting sekali fondasinya. Biar ya selama ini ibu panjen ndak mesti ono sok kroso wegah ngopo wegah ini padahal panjen tahu baik. Jawabannya terletak di fondasi, karena fondasi kita nggak kuat. Bangunan macam apa, Ibu? Pernah penyian melihat ada bangunan tingkat di atas 30 lantai. Biasanya di kota-kota besar. Gedung Masya Allah. Ya Allah, dhuwur gitu. Kenapa gedung itu? Gedung itu bisa sekokoh sehebat itu karena fondasinya. Begitu fondasinya rapuh, bro, ambur abeh. Demikian pula kita. Kalau kita tidak punya fondasi yang bagus, maka kita akan mangkel karo awake dhewe. Sering semacam itu. Ya, insya Allah Ahad yang akan datang semoga tidak ada satupun di antara kita yang diparingi sakit. Semua kita sehat walafiat dan tidak punya halangan apa-apa sehingga kita bisa menerjang semua tantangan ini dan kita berkumpul lagi di ruang di masjid ini. Kita belajar, terus belajar dan akhirnya Allah menunjuk kita sebagai orang yang patut disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah, ada kurang saya mohon maaf dan kepada Ibu pimpinan saya mohon maaf tidak bisa memberikan ruang tanya jawab karena keterbatasan waktunya. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.